Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam tatap maya kedua mapel akidah kita. Kali ini kita akan membahas tentang makna Islam. Kita langsung masuk ke slide kita. Ya, berbeda dengan agama yang lain yang diambil dari nama tempat, nama asal atau nama penyebarnya. Contoh Nasrani di sini. Kemudian setelah Nasrani ada juga Buddha, Hindu, dan terakhir ada Yahudi, diambil dari nama Yahuza yang merupakan putra Nabi Yakub alaihi salam. Kata Islam berasal dari kata salima yang artinya damai, sejahtera. Kemudian dari sana berbentuk beberapa kata yang menunjukkan kata Islam itu sendiri. Islamul wajhi, istislam, assalamah, assalam, kemudian asilmu. Ya, semua ini merupakan bentuk kata dari kata al-Islam, sehingga Islam itu memiliki arti 5 tadi, ya, mencakup 5 pengertian. Menundukkan wajah, bersih, suci, selamat, kemudian damai. Dan inilah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari selain agama Islam akan tertolak di akhirat dan akan menjadi bagian dari orang yang merugi. Selanjutnya di sini Islamul wajhi, menundukkan wajah. Kita dituntut di sini untuk menundukkan wajah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berasal dari kata istislam yang artinya berserah diri. Walahu aslama, kepadanya lah berserah diri. Seorang muslim atau kita dituntut berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga, sebisa kita, semampu kita, dengan ikhtiar, dengan benar-benar usaha yang sungguh-sungguh, ya, yang kuat tadi, tetapi kita serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengikuti aturan-aturan Allah, kemudian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada as-salamah yang artinya suci ataupun bersih. Ilaman atallahu biqalbin salim, hati yang bersih, ya. Bab kebersihan merupakan bahasan yang sangat diambil berat dalam agama kita, bahkan dalam ilmu-ilmu fikih, dalam semua buku fikih, ya, bab toharoh tentang bersuci ini selalu ada menempati urutan bab pertama. Sehingga kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang memiliki kebersihan, kesucian, ya, baik jiwa maupun raga. Kenapa? Jiwa kita harus selalu bersih tadi, ya, agar ketika nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan keadaan hati yang bersih, tidak memiliki rasa curiga, tidak memiliki rasa dengki, hasad, hasud kepada sesama, pun dengan kesucian atau kebersihan raga, ya, bersih pakaian, selalu menjaga wudu, ya. Bahkan para ulama terdahulu selalu menjaga wudu mereka, ya, karena saking ingin menjaga tetap dalam keadaan suci, gitu, ya. Sehingga kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah, mereka langsung melaksanakannya. Selanjutnya assalam yang berarti selamat atau sejahtera. Faqul salamun alaikum, katakanlah salam sejahtera. Di sini makna dari kata Islam berarti
aturan hidup yang akan menyelamatkan manusia ya, di dunia dan di akhirat. Karena kata di sini adalah selamat dan sejahtera. Jadi kita berislam, beragama Islam, kita sudah berada di jalur yang tepat, atau kita sudah berada dalam aturan hidup ya, yang akan menyelamatkan kita manusia di dunia juga di akhirat. Dan salam juga ini merupakan salam penghuni surga dan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, asilmu yang berarti perdamaian. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kata damai ini. Ya. Islam adalah agama yang damai, bukan agama kekerasan yang seperti sekarang ya, orang-orang barat mengisukan Islamophobia sehingga orang-orang fobia dengan Islam atau tidak mengenal jati diri Islam sebenarnya. Kenapa? Karena mereka menggembor-gemborkan sisi-sisi buruk yang dilakukan oleh orang Islam, atau katakan sebenarnya dia bukan orang Islam, katakan penyusup gitu ya, tapi dia mengatasnamakan Islam, dan itu pun sebenarnya buatan mereka, ciptaan mereka ya, disebarkan oleh mereka, dilakukan oleh guru mereka, tapi mengatasnamakan orang-orang Islam. Islamophobia membuat orang-orang fobia atau ketakutan ya mendengar kata Islam. Orang sudah mengingat hal-hal yang keras, kekerasan gitu ya. Bukan hanya kekerasan, apalagi selain kekerasan, saklek ya kalau bahasa kita mungkin gitu, tidak mengenal ampun dan lain sebagainya. Ini juga yang harus kita perhatikan ya, untuk menolak Islamophobia. Apa yang bisa kita lakukan ya, tentunya dengan kita sering berbagi pemikiran, membagikan apa yang tertuang dalam pemikiran kita, fikrah kita ya. Kalau kita sekarang disebut dengan kaum milenial, kalian ya, atau mungkin Bunda juga masih termasuk kaum milenial yang udah senior ya. Kalian disebut dengan kaum milenial yang memanfaatkan semua alat atau media sosial ya untuk berinteraksi. Sangat mudah bagi kita sekarang untuk menyebarkan apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan ya, dalam media-media sosial kita. Bisa kita misalkan menambah ya sebuah picture atau sebuah gambar dengan caption yang Masya Allah luar biasa, yang menunjukkan kata-kata agama Islam itu rahmatan lil alamin dan sebagainya, tapi tentunya dengan kata-kata yang lembut, yang soft ya, sehingga orang tidak merasa digurui gitu ya, mengalir dengan kata-kata yang biasa. Kalau kita sudah terbiasa nggak akan canggung lagi gitu ya, atau ngerasa kaku gitu, karena itu sudah kebiasaan seperti itu. Bahkan ketika kita tidak men-share hal-hal yang seperti itu gitu ya, kita akan merasa ada yang kurang. Berarti kebaikan sudah tertanam dalam diri kita ya. Itu tentang asilmu atau perdamaian, yang mana ketika sebelum Islam datang di Mekah ya, Islam turun di Mekah, terjadi peperangan yang sangat banyak sekali. Bahkan di Madinah pun sebelum Islam terjadi perang Bu'as yang sampai berpuluh-puluh tahun terjadi, bukan hanya belasan tahun ya, sampai 40 tahun bahkan perang Bu'as itu terjadi. Ini kata Islam secara bahasa. Kita sudah selesai, kita masuk ke pengertian secara terminologi atau secara istilah. Ya, ini ringkasannya kita susun dalam 4 bagian ya. Khudu atau ketundukan, kemudian ada wahyu ilahi, kemudian selanjutnya ada dinul anbiya wal mursalin, agama para nabi dan rasul, kemudian ada hukum-hukum Allah. Kalau kita sambungkan, sehingga pengertian Islam secara terminologi adalah ketundukan atau kepatuhan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dinul anbiya, agama para nabi dan rasul, dan juga ketundukan ataupun kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an juga sunnah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita sudah memegang teguh keduanya akan berada dalam jalan yang lurus. Kemudian mendapat kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Ini pengertian secara terminologinya. Kita bahas satu persatu. Ketundukan, kepatuhan. Islam adalah agama yang menekankan pada ketundukan manusia kepada Sang Pencipta. Kita tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Kemudian kita juga tunduk terhadap larangan Allah, yang artinya kita menjauhinya atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, itu merupakan ketundukan kita, ya, sebagai seorang Muslim. Ketika kita meninggalkan perbuatan yang diharamkan, kita tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak berzina, berarti kita telah melakukan ketundukan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wahyu ilahi. Islam adalah satu-satunya agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berdasarkan tauhid, dan syirik menjadi dosa paling besar. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah menyembah selainnya. Syirik adalah menduakan atau menyekutukan, merupakan dosa yang paling besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nasrani mereka menganut Trinitas, bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Padahal Nabi Isa alaihi salam, ya, kitab Injil turun tepat sebelum, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kaum Yahudi mereka tidak mengakui Nabi Isa alaihi salam juga Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, karena mereka merasa bahwa golongan mereka lah yang paling tinggi. Mereka merasa bahwa golongan mereka lah orang Bani Israel yang menjadi golongan atau kaum pilihan di muka bumi ini. Tidak ada selain mereka. Selanjutnya, agama para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diutus ke muka bumi mengajarkan tentang tauhid Islam, yang artinya mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang togut atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita atau kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang para anbiya, ya, bahkan ada khusus bukunya, Qasasul Anbiya, cerita-cerita tentang para nabi, ya, bagaimana mereka mendakwahkan, ya, memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya, juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang mengikuti apa yang diberitakan, apa yang dibawa oleh para utusan Allah itu sendiri. Kisah tentang Ratu Bilqis, ya, dengan Nabi Sulaiman, kemudian tentang doa tukang sihir yang masuk Islam, ya. Sangat banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran menceritakan tentang keesaan atau ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukum-hukum Allah. Islam adalah minhajul haya, pedoman hidup yang berisi hukum-hukum Allah. Kehebatan hukum-hukum Allah diantaranya sebagai berikut, ya. Jadi maksudnya di sini adalah tentang hukum-hukum Allah yang menjadi pedoman hidup kita, umat Islam. Bedanya hukum-hukum Allah dengan hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum yang dibuat berdasarkan nafsu manusia, gitu ya. Siapa yang berkuasa dia akan berbuat hukuman, ya. Jadi hukuman sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pemimpin, gitu ya, yang sedang memimpin. Berbeda dengan hukum-hukum Allah, berasal dari pencipta alam semesta, ya. Paling tahu tentang seluk-beluk alam semesta ini karena Allah yang menciptakannya, ya. Allah menciptakan bumi yang sebelumnya menciptakan langit dan lain sebagainya. Tidak kontradiktif tapi saling menyempurnakan, ya, saling menyempurnakan. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia.
Fitrah manusia yaitu adalah meyakini bahwa kita manusia adalah mengakui eksistensi atau keberadaan Sang Pencipta yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu Allah sangat menekankan kita ya berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan orang Islam itu kejam, kenapa? Mencuri potong tangan, justru gitu ya. Atau misalkan kisos, dibayar lagi dengan kisos gitu ya. Membunuh harus dibayar lagi dengan bunuh. Kenapa? Orang akan berpikir dua kali gitu ya, ternyata ketika diberlakukan hukum seperti itu. Atau pezina gitu ya, akan dirajam, akan dicambuk seperti itu. Orang akan berpikir dua kali untuk melakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi ketika hukum itu tidak seperti itu, bahkan kalau dikatakan hukum di kita ini tumpul ke mana? Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu ya, seperti itu. Ketika berhukum dengan hukum Allah akan terjadi kedamaian, akan meminimalisir yang namanya keburukan-keburukan atau pelanggaran-pelanggaran. Islam adalah jalan yang lurus. Inilah yang kita sebutkan. Kalau kita memiliki jalan yang lurus, ya, jalan lurus itu adalah akhirnya di surga, gitu ya. Ketika lihat di sini ada ranjau atau cabang-cabang yang dikatakan di situ adalah as-subul atau jalan-jalan ya. Duat min abwabi jahannam, para penyeru ke neraka jahanam itu adalah jalan-jalan yang pinggir-pinggir kanan kiri itu datang dari setan yang selalu membisikkan waswasahnya. Ya, kenapa disebut syaitan gitu ya? Padahal Allah menciptakan jin dan manusia gitu ya. Setan itu adalah sifat dari jin yang selalu waswasah, membisikkan keburukan-keburukan gitu. Rasul SAW pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisinya ada garis-garis lain yang menyimpang. Di setiap perjuangan ada para penyeru ke neraka jahanam gitu. Jadi kalau tujuan kita lurus adalah surga, kita harus lurus gitu ya. Jangan sampai kita nyimpang atau neduh di samping-samping kanan kiri yang di sana ada penyeru-penyeru kepada neraka jahanam. Selanjutnya salamatud dunya wal akhirah. Ketika tadi kita sudah berada jalan yang lurus, agama Islam, agama yang benar, jalan yang lurus ini ya. Kita akan mendapat keselamatan dunia juga di akhirat. Karena apa? Orang yang agamanya selain agama Islam akan tertolak amalnya. Di sini sesuai dengan ayat-ayat disebutkan ya, dijadikan debu, sempit hidupnya dan sebagainya. Bedanya kita dengan mereka ya, sering Bunda mengulang-ulang kata-kata beruntung kita bagi orang muslim ya. Semua perkara itu baik. Ketika ditimpa musibah kita bersabar, ketika ditimpa kebahagiaan kita bersyukur. Bahkan ketika kita berbuat baik, berinfak, walaupun sedikit bernilai pahala di sisi Allah. Berbeda dengan non-muslim, orang kafir, berinfak, bersedekah sebanyak apapun, walaupun lebih besar dengan kita, tidak ada apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak ada tauhid yang mereka miliki. Ya, tuh. Bahkan katanya orang muslim apapun akan masuk Islam. Sampai sahabat Nabi beneran gitu ya, nanya sampai 3 kali. Walaupun pezina, pendosa, pencuri, ya, tapi nanti tentunya masuk dulu dimasukkan dulu ke neraka ya. Kalau sudah bersih dosa-dosanya baru akan masuk surga. Selama dia mengucapkan kalimat dan bersaksi bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad Rasulnya, akan masuk surga. Terakhir, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih ya. Seperti itu. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Hanya saja sekarang keadaan kita umat Islam sedang jauh ya dan terpuruk sehingga tidak menemukan kata-kata tadi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa direndahkan.
Yang menutup kemuliaan itu sendiri siapa? Sebenarnya kita umat Islam. Ya, di sini Muhammad Abduh mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh kondisi umat Islam. Ya. Tetapi dengan itu pun ya manusia tidak menolak kehebatan Islam. Kenapa? Terbukti makin banyak populasi muslim di dunia. Jadi terus naik, terus banyak yang masuk Islam gitu ya. Walaupun banyak isu atau digembor-gemborkan Islam agama teroris, Islam ini dan lain sebagainya yang itu tidak benar gitu ya. Tetapi masih banyak yang berbondong-bondong. Itu untuk hari ini. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtibaa'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.